Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vino Raditya Wibowo dengan NIM 2310434 akan menjelaskan materi persamaan panas dan difusi, materi mata kuliah pengantar persamaan diferensial parsial. Pertama adalah penurunan rumus persamaan panas dan difusi. Misalkan kita memiliki sebuah batang pipa dengan panjang L diletakkan di sepanjang sumbu X. Untuk ilustrasinya seperti pada di slide. Nah, diketahui fungsi temperatur Ux, T, temperatur pada titik X pada waktu T. Nah, untuk mendapatkan rumus persamaan panas, pertama-tama uh, kita cari laju perubahan energi panasnya. Sebelum itu kita partisi dulu uh, batang pipa itu dari X ke X tambah delta X. Nah, laju perubahan energi panas itu rumusnya flux panas masuk dikurang flux panas keluar dijumlahkan dengan sumber panas internal. Diketahui energi panas memiliki rumus UX, T dikali rho X dikali CX, yang mana rho X adalah kepadatan dan CX adalah panas spesifik. Lalu laju perubahan energi panas terhadap waktu, maka kita turunkan parsial rumus tadi terhadap waktu. Sehingga didapat do per do T UX, T rho X CX. Sedangkan flux panas masuk dikurang flux panas keluar, yaitu Qx, T dikurang Qx tambah delta X, T. Ini dapat dari hasil partisi kita tadi, yang mana yang ujung kiri Qx, T, yang ujung kanan Qx tambah delta X, T. Yang masuk dari kiri dan keluar ke kanan. Sedangkan sumber panasnya yaitu Q besar X, T. Nah, jika selisih panas flux yang masuk dan keluar dibagi dengan panjang elemen, maka didapat Qx, T dikurang Qx tambah delta X, T per delta X. Dengan mengambil limit saat delta X menuju 0, maka didapat limit delta X menuju 0, Qx, T dikurang Qx tambah delta X, T per delta X. Sama dengan min do Q per do T. Kenapa menghasilkan min do Q per do T? Karena limit tersebut eh, berbentuk turunan parsial Q terhadap T. Namun dengan posisi eh, Qx tambah delta X, T-nya negatif, sehingga didapat min do Q per do T. Lalu dengan mensubstitusi min do Q per do T ke rumus laju perubahan panas tadi, maka didapatkan do per do T UX, T rho X CX sama dengan min do Q per do X tambah Q besar X, T. Kemudian terdapat hukum Fourier, yaitu flux panas dari kiri ke kanan sama dengan Qx, T sama dengan min K do U per do X. Substitusi Qx, T ke persamaan laju perubahan panas sehingga didapat do per do T Ux, T rho X CX sama dengan Q do kuadrat U per do X kuadrat tambah Qx, T. Lalu kita geser ke kiri untuk rho X dan CX sehingga didapat rho X CX do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat tambah Q besar. Eh, K tadi kan negatif, lalu do U tadi kan negatif, sehingga negatif kali negatif positif. Sehingga didapat K do kuadrat U per do X kuadrat tambah Q besar. Nah, rho CK konstan di ruang, sehingga eh, rho dan C kita kalikan ke masing-masing ruas, sehingga didapat do U per do T sama dengan K per rho C do kuadrat U per do X kuadrat tambah Q besar per rho C. Nah, misalkan alfa yaitu K per rho C. Dan misalkan ketika sumber panasnya 0, maka kita dapatkan do U per do T atau UT sama dengan alfa kuadrat UXX. Atau turunan parsial U terhadap X sebanyak 2 kali. Yang mana alfa di sini adalah difusitas termal. Lalu untuk persamaan difusi, alfa kuadrat itu diganti dengan konstanta atau K. Jadi untuk bedanya persamaan panas dan persamaan difusi itu. Yang kedua adalah contoh penerapan persamaan dan penyelesaiannya.
Contoh soalnya ada di slide tersebut, yang mana yang A, kita disuruh untuk memisahkan variabel persamaan Black-Scholes menjadi dua persamaan diferensial parsial. Sedangkan yang B, kita disuruh mencari, yang B kita disuruh membuktikan bahwa ketika disubstitusikan X dengan ln C1S dan tau sama dengan C2 kurang T, maka didapatkan persamaan seperti di soal. Dan yang B yang kedua, kita disuruh mencari alfa dan beta supaya didapatkan persamaannya yaitu U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX. Untuk yang pertama, misalkan solusi berbentuk V besar S, T sama dengan SS TT, sehingga didapat uh, do per do S V S, T sama dengan do per do S SS TT. T kita geser ke depan sehingga menjadi TT do per do S SS sama dengan to TT S aksen S atau sama dengan S aksen S TT atau S aksen T. Langkah yang sama kita lakukan untuk mendapatkan turunan parsial kedua dari T dan turunan parsial pertama dari S. Sehingga eh, untuk VS S aksen S double aksen untuk yang S turunan parsial keduanya S double aksen T dan untuk yang T ST aksen. Lalu substitusi ke persamaan sehingga menjadi sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen T ditambah RS S aksen T dikurang RST ditambah ST aksen sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan ST atau kita kalikan dengan 1 per ST sehingga didapat sigma kuadrat S kuadrat per 2 S aksen T per ST tambah RS S aksen T per ST dikurang R ST per ST ditambah ST aksen per ST sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen per S tambah RS X aksen per S dikurang R ditambah T aksen per T sama dengan 0. Perhatikan bahwa dari persamaan di atas dapat diperoleh sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen S tambah RS X aksen per S kurang R sama dengan min T aksen per T. Misalkan persamaan di atas bernilai sama dengan suatu konstanta sebarang lambda, maka sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen per S tambah RS S aksen per S dikurang R sama dengan min T aksen per T sama dengan lambda. Sehingga didapat dua ODE atau PDP, yaitu yang pertama ODE spasial atau ODE ruang, yaitu sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen per S tambah RS S aksen per S kurang R sama dengan lambda. Atau bisa kita sederhanakan menjadi sigma kuadrat S kuadrat per 2 S double aksen tambah RS S besar aksen kurang RS sama dengan lambda S. Sedangkan untuk ODE atau PDP waktunya yaitu min T aksen per T sama dengan lambda. Atau min T aksen sama dengan lambda T. Untuk soal yang B, yang bagian pertama akan ditunjukkan perubahan variabel X sama dengan ln C1S dan tau sama dengan C2 kurang T mengubah persamaan Black-Scholes menjadi PDP V tau sama dengan sigma kuadrat per 2 V besar XX tambah R kurang sigma kuadrat per 2 VX dikurang RV. Misalkan X sama dengan ln C1S, nah, ln C1S ini sama aja dengan ln C1 ditambah ln S. Maka uh, V besar S-nya atau turunan parsial S-nya yaitu Vx dikali dx per ds. Ini menggunakan aturan lantai. Yang mana nanti Vs dikali d per ds ln C1 tambah ln S. Sedangkan Vx dalam kurung 0 tambah 1 per S yaitu Vx per S. Untuk mencari V besar S, S juga begitu. Sehingga nanti didapatkan hasilnya yaitu Vxx kurang Vx per S kuadrat. Kemudian kita misalkan tahu sama dengan C2 kurang T.
maka didapat V tau, maka didapat VT sama dengan V tau D tau per DT. Ini juga menggunakan aturan rantai. Lalu kita operasikan V tau dikali D per DT C2 kurang T. D per D C2 kurang T, hasilnya min 1. Maka V tau kali min 1 sedangkan min V tau. Lalu kemudian substitusi V besar SS, V besar S, dan V besar T ke persamaan Black-Scholes. Maka didapat sigma kuadrat S kuadrat per 2 dikali V besar XX per S kuadrat dikurang V besar X per S kuadrat tambah RS dikali VX per S dikurang RV besar dikurang V besar tau sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi sigma kuadrat per 2 V besar XX dikurang sigma kuadrat per 2 V besar X tambah R V besar X kurang R V besar sama dengan V tau. Maka didapat V tau sama dengan sigma kuadrat per 2 V besar XX tambah R dalam kurung R kurang sigma kuadrat per 2 VX dikurang R V besar. Maka terbukti bahwa ketika disubstitusikan X sama dengan ln C1S dan tau sama dengan C2 kurang T akan menghasilkan persamaan seperti di soal. Untuk yang soal B yang ketiga, akan ditujukan bahwa V besar X dan V besar dapat dieliminasi dengan memilih konstanta alfa dan beta, sehingga ketika disubstitusi Vx, tau sama dengan Ux, tau E pangkat alfa X tambah beta dapat mengubah PDP tersebut menjadi persamaan panas U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 Uxx. Untuk menjawab tersebut, kita turunkan solusinya atau V-nya. Yang pertama, turunkan terhadap tau, sehingga kita dapat E pangkat alfa X tambah B tau kali dalam kurung U tau tambah beta. Yang kedua, kita turunkan V terhadap X, sehingga didapat E pangkat alfa X tambah B tau sama dengan dikali UX tambah alfa. Dan yang kedua, turunan parsial 2 kali terhadap X dengan cara yang sama, maka didapat E pangkat alfa X tambah B tau dikali dalam kurung UXX tambah 2 alfa UX tambah alfa kuadrat U. Lalu V besar substitusi V besar X, V besar XX, dan V besar S ke persamaan pada soal. Sehingga didapat E pangkat alfa X tambah beta tau dikali U tau tambah beta U sama dengan sigma kuadrat per 2 E pangkat alfa X tambah beta tau dikali UXX tambah 2 alfa UX tambah alfa kuadrat U tambah R kurang sigma kuadrat per 2 dikali E pangkat alfa X tambah beta tau dikali UX tambah alfa U dikurang R E pangkat A alfa X tambah beta tau kali U. Kemudian bagi kedua ruas dengan E pangkat alfa X tambah beta sehingga didapat hasil seperti di bawah ini. Nah, dari hasil yang sebelumnya ini, kita kelompokkan karena niat kita adalah menghilangkan Vs dan V. Maka kita kelompokkan koefisien UXX, UX, dan U. Lalu dengan mengelompokkan tersebut, eh, kita dapatkan alfanya min R kurang sigma kuadrat per 2 sama per sigma kuadrat. Lalu untuk betanya R tambah 1 per 2 sigma kuadrat per sigma kuadrat per 2 dikurang R dikuadratkan. Maka nanti karena sama UX dan U sama dengan 0, maka didapat U taunya sigma kuadrat per 2 dikali UXX. Kesimpulannya, persamaan panas memiliki bentuk UT sama dengan alfa kuadrat UXX, di mana alfa sama dengan K per rho C adalah difusi termal. Kemudian penerapan atau aplikasi persamaan panas adalah persamaan difusi, persamaan Black-Scholes, yaitu pada matematika diferensial, persamaan telegraf, yaitu pada arus listrik dalam kabel panjang yang terisolasi.
Kemudian bentuk persamaan difusi adalah UT sama dengan K dikali U XX. Bedanya dengan persamaan panas adalah kalau persamaan panas alfa kuadrat, sedangkan kalau difusi UT. Kalau difusi K. Referensinya adalah ini. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.